Shalom, Alehem Besem Yesua Mashiach, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kali ini saya mau berbagi tentang renungan firman Tuhan dengan topik berakar di dalam Yesus Kristus di masa pandemi atau di masa krisis. Firman Tuhan kita ambil dari 1 Korintus 13 ayat 8 sampai yang ke-13. Adapun 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 13 berbunyi demikian. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jadi, di dalam 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 13 ini ada suatu proses yang harus dilalui oleh anak-anak Tuhan atau pengikut Kristus, di mana ada proses anak-anak sampai menjadi dewasa. Dari anak-anak yang masih membutuhkan susu sebagai makanannya sampai dewasa yang sudah bisa makan makanan yang keras. Artinya di dalam kekristenan ada satu proses yang suka tidak suka harus dilalui oleh pengikut Kristus. Nah, di dalam kita mengikut Kristus, banyak hal nanti tidak hal-hal yang enak saja yang kita hadapi. Tapi masa-masa sukar, masa-masa sulit, keadaan sulit akan kita hadapi. Apakah di masa sulit ini kita akan tetap percaya dan beriman kepada Kristus? Ini penting. Oleh karenanya hari ini kita akan berbagi tentang berakar dan menjadi dewasa di dalam Kristus. Di dalam masa pandemi atau masa susah ini. Nah, kita belum berbicara tentang bertumbuh dan menghasilkan buah atau dewasa dan menghasilkan buah. Belum. Kita hanya fokus tentang berakar di dalam Kristus. Kenapa kita perlu berakar di dalam Kristus? Apalagi di masa-masa sulit, masa-masa pandemi ini, ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Nah, sebelum kita lanjut, kita tentu harus mengerti dulu apa yang dimaksud dengan berakar. Kalau kita cari fungsi akar, ya, kita cari apa arti fungsi akar, maka fungsi akar itu ada sekitar minimal 7, ya. Bagi tumbuh-tumbuhan, akar memiliki fungsi, di mana fungsinya adalah 1 sebagai penopang tanaman, 2 penyerapan air dan hara, 3 menyimpan cadangan makanan, 4 melakukan respirasi, 5 penting dalam proses fotosintesis, yang 6 gerakan tanaman, dan 7 melakukan reproduksi. Nah, kali ini kita hanya membahas tentang penyerapan air dan hara. Artinya, tumbuhan butuh berakar untuk fungsinya untuk menyerap air dan hara, air dan makanan. Nah, bagaimana maksudnya kita berakar di dalam Kristus? Ya, di Yohanes 4 ayat 10 dikatakan, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Jadi, pada saat ini Yesus berbicara dengan perempuan Samaria. Lalu dikatakan, berilah aku air, maka niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Jadi, di sini digambarkan bahwa Yesus adalah air kehidupan, air hidup. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, Yohanes 6 ayat 35 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jadi di sini juga digambarkan bahwa selain air hidup, Yesus juga adalah roti hidup. Artinya, Yesus juga adalah sumber kehidupan, roti, makanan
ya, tentu di sini makanan rohani. Nah, jadi Yesus adalah air kehidupan dan Yesus juga adalah roti hidup. Jadi fungsi tanaman yang membutuhkan akar untuk penyerapan air dan hara itu digambarkan juga di dalam kita. Kita perlu berakar sebelum kita tumbuh dan berbuah. Maka yang pertama kali pengenalan kita akan Tuhan itu dimulai dengan berakar. Kita harus menyentuh Yesus sebagai sumber air dan kehidupan itu sebelum kita bertumbuh. Nah, oleh karenanya, pertanyaannya kenapa kita perlu berakar di dalam Tuhan? Ya, yang pertama dikatakan bahwa kita dengan berakar kita mengenal Tuhan yang kita sembah. Ini penting Bapak Ibu, ya. Ini penting. Di Yohanes 10 ayat 27 dikatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku, kata Yesus, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Jadi hari-hari ini Bapak Ibu, banyak orang beragama hanya sekedar beragama. Tapi mereka tidak mengenal siapa Tuhan yang mereka sembah. Ini berbeda sekali dengan kekristenan. Kekristenan itu bukan bicara agama, tetapi kekristenan itu berbicara tentang gaya hidup atau hidup bersama dengan Kristus. Jadi kalau kita hidup bersama dengan Kristus, maka kita harus mengenal siapa Kristus. Kita harus mengenal Tuhan yang kita sembah. Karena pengenalan akan Tuhan yang kita sembah itu memiliki kuasa. Kita bukan mengenal agama, kita bukan mencari agama, kita hidup di dalam agama, bukan. Kita hidup di dalam Kristus, kita harus mengenal jalan-jalannya, karena Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi, jalan kebenaran dan hidup itu bukan agama, tetapi Kristus sendiri. Sehingga kita perlu mengenal Yesus itu. Jadi, kenapa kita perlu berakar menyentuh air kehidupan dan roti kehidupan itu? Karena dengan kita menyentuhnya maka kita mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Ini penting, ya. Dengan kita berakar maka kita mengenal Tuhan yang kita sembah. Kalau Bapak Ibu tanya orang di luar sana, mereka banyak hanya beragama, mereka taat beragama, tapi mereka tidak mengenal siapa pribadi Tuhan yang mereka sembah. Itu berbeda sekali dengan kita Kristen. Ya. Nah, di dalam Hosea, ya, di situ Hosea Bapak Ibu ya, 6 ayat 3 dikatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim dan musim yang mengairi bumi. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa Hosea mengatakan, mengajak marilah kita mengenal. Dan mengenalnya itu sungguh-sungguh, berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Jadi mengenal Tuhan itu nggak gampang Bapak Ibu. Harus ada usaha sungguh-sungguh. Itu kenapa perumpamaan seperti akar yang berusaha untuk mencari air, ya. Berbeda tumbuhan, berbeda tanaman, berbeda cara dia meregangkan akar-akarnya. Bapak Ibu, tanaman kurma itu butuh waktu lama untuk dia bertumbuh. Maka sebelum itu dia berakar dahulu. Dan dia butuh waktu berbulan-bulan untuk berakar sampai akarnya itu menemukan sumber air. Bisa puluhan bahkan ratusan meter ke bawah di padang gurun. Itu kenapa pohon kurma walaupun keadaan terik, panas, kemarau dan sebagainya, dia tidak mati karena dia menyentuh ke air kehidupan itu jauh ke dalam. Bambu juga begitu. Bambu membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk berakar menyentuh sumber air itu sebelum dia bertumbuh ke atas. Dan bambu dalam sehari bisa tumbuh 10-30 cm ketika dia per hari ya tumbuh, ketika dia sudah siap untuk bertumbuh. Tapi sebelum itu dia akan berakar. Beda dengan toge. Toge hanya sehari semalam dia sudah bertumbuh, tapi ingat akarnya tidak panjang dan tidak kuat sehingga sebentar saja dia akan mati. Nah, pengenalan akan Tuhan itu harus diusahakan. Ya, mengenal Tuhan itu nggak gampang Bapak Ibu. Perlu kita belajar, bertekun, membaca firman, memahami, meminta bantuan Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus sendiri yang mengerti kebenaran firman, karena Roh Kudus adalah Roh Allah. Makanya di dalam pengenalan kita kepada Tuhan, kita selalu berdoa dan meminta Roh Kudus yang memberikan iluminasi, pencerahan, sehingga ada rema yang kita terima dari kebenaran firman Tuhan. Jadi berakar itu nggak gampang, ya.
Berakar itu butuh pengorbanan. Kita perlu stretch out, meregangkan otot-otot rohani kita. Dan itu nggak enak. Seperti orang yang nge-gym, Bapak Ibu. Pertama sekali dia nge-gym tentu ya terasanya gampang. Tapi setelah itu dia tidur, besok pagi sakit-sakit seluruh badannya. Karena belum terbiasa. Tetapi lama-kelamaan dia akan terbiasa dan tidak akan sakit. Demikian juga ketika kita mau meregangkan otot-otot rohani kita. Butuh pengorbanan, butuh usaha sungguh-sungguh. Supaya kita mengerti dan mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Ini pentingnya kita berakar di dalam Tuhan, supaya kita mengenal Tuhan yang kita sembah. Nah, kedua, kenapa kita perlu berakar di dalam Tuhan? Dikatakan bahwa karena akar yang kuat akan menopang kita di saat masa sulit sehingga tidak murtad. Ya, perlu membangun pondasi iman setiap waktu. Nah, ini penting. Kenapa? Ya, kenapa? Matius 13 ayat 20 sampai 21 dikatakan, benih yang ditabur di tanah yang berbatu, batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja apabila datang penindasan atau penganiayaan, karena firman itu orang itu pun segera murtad. Jadi, kalau kita tidak berakar, kita tidak mengenal Tuhan yang kita sembah, kita tidak mengenal firman, maka ketika keadaan tidak enak, goncangan datang, ya, kita bisa murtad, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita tidak mengenal Tuhan. Kita tidak berakar, kita tidak memiliki akar yang kuat untuk menopang kita bertumbuh nanti. Ini kita belum bertumbuh. Kenapa kita perlu berakar? Karena kalau akarnya tidak kuat, pondasinya tidak kuat, maka ketika kita siap untuk bertumbuh, maka ini tidak akan kuat. Karena godaan, ancaman, kesulitan itu akan menerpa kehidupan orang Kristen. Dan itu bisa membuat kita murtad, Bapak Ibu. Hari-hari ini kesulitan sedang melanda. Ya, kalau kita lihat gambar ini, Bapak Ibu, ya ini sekedar pengetahuan saja dan Bapak Ibu sudah bisa lihat di koran-koran. Ya, ada artis yang murtad, ya, ada bahkan pendeta yang murtad, ya, sudah murtad, disampaikan firman lagi, ya, lalu dibaptis lagi dan murtad lagi. Ini menggambarkan apa? Bahwa pengenalan dia tidak kuat, dia tidak berakar di dalam firman itu sendiri. Nah, selanjutnya dikatakan iman timbul dari pendengaran firman dan aniaya. Ingat, iman hanya timbul dari dua hal. Yang pertama, kita mendengar firman, kita membaca, ya, iman timbul. Tapi iman juga timbul karena adanya aniaya, Bapak Ibu. Suka tidak suka, sebagai pengikut Kristus, iman harus bertumbuh. Nah, iman bertumbuh hanya ada dua caranya. Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi imanmu akan tumbuh ketika engkau mendengar, membaca firman. Iman akan tumbuh karena firman itu hidup. Firman itu akan memberi kehidupan. Firman itu adalah sumber kehidupan. Maka dia akan menumbuhkan imanmu. Di dalam 1 Timotius 3 ayat 12 sampai 13 dikatakan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Jadi, pengikut Kristus itu ya memang harus pikul salib. Ada aniaya, ada penderitaan. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau ketika engkau menghadapi aniaya. Bahkan melalui aniaya itu imanmu, percayamu kepada Tuhan akan semakin ditumbuhkan, akan semakin besar dan semakin kuat. Jadi kalau ada aniaya, ya hadapi. Karena Tuhan Yesus lebih dahulu menghadapi aniaya. Nah, yang ketiga, kenapa kita perlu berakar di dalam Tuhan? Agar tidak khawatir di masa musim kering dan musim susah. Ya. Bapak Ibu, ya, sebagai pengikut Kristus, bahkan hari-hari ini kita menghadapi masa pandemi, masa kesulitan, ya. Nah, apakah masa pandemi, masa kesulitan ini pengharapan kita kepada Tuhan akan berubah? Atau bahkan akan menjadi kuat? Ya. Di dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 dikatakan, diberkatilah orang yang mengenal Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Orang yang berakar di dalam Tuhan,
dia tidak perlu khawatir di musim kering maupun musim susah. Hari-hari ini Bapak Ibu adalah musim susah, masa susah. Jadi jangan heran kalau kita baca berita Bapak Ibu di koran, ya. Nah, lihat di yang paling kiri Bapak Ibu, himpitan ekonomi picu depresi psikolog, khawatir kasus bunuh di masa pandemi terus alami kenaikan. Jadi masa sulit bisa orang tidak kuat dan bunuh diri. Kalau yang di tengah kita katakan lihat, efek corona, menteri di Jerman bunuh diri karena khawatir soal ekonomi. Ini bulan Maret Bapak Ibu, awal-awal pandemi mulai meningkat. Tapi sebelumnya di Januari, Februari sebenarnya di luar negeri sudah ada berita tentang corona. Dan menteri di Jerman ini salah satu menteri sebenarnya yang top di bidang ekonomi dan calon akan menggantikan menteri keuangan, bahkan perdana menteri. Tetapi beliau saking pintarnya, dia tahu bagaimana menghitung, bahkan memperkirakan keadaan ke depan akan lebih parah. Dia tidak sanggup akan melihat kondisi ini, sehingga dia bunuh diri. Ini orang yang pintar tanpa iman Bapak Ibu. Akhirnya bunuh diri. Mengandalkan kekuatan sendiri. Tadi dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya atau kekuatan manusia. Yang sebelah kanan dikatakan di tengah kondisi ekonomi yang sulit, kasus bunuh diri di Tangerang terus terjadi. Jadi hati-hati, kita sebagai anak Tuhan hari-hari ini butuh berakar, mengenal Tuhan lebih lagi, agar kita tetap kuat menghadapi kehidupan ini. Tapi percayalah Tuhan bersama kita Bapak Ibu. Nah, kenapa kita perlu berakar dalam Tuhan? Amsal 10 ayat 22 dikatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Karena ingat, Tuhanlah yang memberkati kita. Bukan susah payah kita yang memberkati kita. Mazmur 127 ayat 2 dikatakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintai pada waktu tidur. Luar biasa, pada waktu tidur Tuhan memberkati orang yang dicintainya. Bukan berarti kita malas-malas dan kita tidak kerja. Ini berarti bahwa bagian kita melakukan bagian kita dan Tuhan melakukan bagian Tuhan. Ya, kita melakukan maksimal bagian kita dan Tuhan akan memberkati apa yang kita lakukan. Nah, yang keempat, kenapa kita perlu berakar di dalam Tuhan? Agar kita tetap berbuah walaupun di musim sukar. Jadi kalau kita berbuah di musim senang, Bapak Ibu, ketika kita banyak uang, kita berbuah, yang membantu orang, itu saya pikir tidaklah susah. Tetapi bagaimana ketika masa susah kita tetap bisa berbuah, Bapak Ibu, itu adalah yang diharapkan Tuhan. Masa kering, masa susah, hari-hari ini kita masih bisa menjadi berkat bagi Tuhan, itu luar biasa. Dan itu yang Tuhan inginkan. Kenapa di Mazmur 1 ayat 2-3 dikatakan, ya, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang dia perbuatnya berhasil. Jadi walaupun di musim kering, di musim susah, kita bisa tetap berbuah. Kenapa? Karena akar kita itu sampai kepada sumber kehidupan itu, yaitu Yesus Kristus. Kita merenungkan firman siang dan malam. Kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Maka kita akan tetap berbuah walaupun di masa sulit. Buah maksudnya di sini apa, segala sesuatu yang kita lakukan yang memuliakan nama Tuhan itu adalah buah, Bapak Ibu. Kita berbuat baik kepada orang, kita senyum kepada orang, kita membantu orang, ya kita menyampaikan firman Tuhan, itu buah, Bapak Ibu. Ya nanti akan menghasilkan apa? Buah-buah rohani, ya. Bisa di situ juga buah-buah jiwa, Bapak Ibu. Jadi luar biasa sekali kebenaran firman Tuhan ini. Ketika kita berakar di dalam Tuhan, kita tetap akan berbuah di masa sulit. Nah, yang kelima, kenapa ya kita harus berbuah? Agar tidak diombang-ambing pengajaran palsu dan tidak murtad, Bapak Ibu. Nah, Kolose 2 ayat 7-8 dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dan dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Hari-hari ini Bapak Ibu, banyak ajaran-ajaran palsu yang bertebaran di dunia ini. Ya, dunia medsos membuat kita mudah untuk mencari informasi, mendengar informasi, bahkan khotbah-khotbah hari-hari ini banyak bisa dilihat di YouTube. Tapi pertanyaannya, kalau kita tidak memiliki akar yang kuat, pengenalan akan Tuhan yang kuat, maka kita bisa diombang-ambing oleh pengajaran yang berbeda-beda. Jadi jangan heran hari-hari ini lagi
lagi semarak berita di YouTube, di dunia per-YouTuberan, ada seorang pendeta yang luar biasa, ya, itu mengajarkan atau memahami yang berbeda tentang ketuhanan Yesus Kristus, ya. Yang selama ini beliau mengajarkan tentang Tritunggal, lalu mengira mendapatkan sesuatu yang baru, lalu dia beranggapan bahwa Tuhan itu ya satu, yaitu Yesus sendiri, Bapa itu ya Yesus, Roh Kudus itu Yesus, dan itu tentu bertentangan dengan ajaran Kristen yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus sesuai dengan firman, bahkan diajarkan juga oleh bapak-bapak gereja yang turun-temurun sampai saat ini, yaitu tentang Tritunggal, Trinitas. Ya, nah pengajaran ini bisa membuat kita sesat diombang-ambing kalau kita tidak memiliki akar yang kuat, kita tidak memiliki pengenalan yang kuat. Ya, seperti yang pertama tadi, domba mengenal suara Tuhan dan Tuhan mengenal suara domba-dombanya. Ketika kita mengenal suara Tuhan, maka kita akan mengikuti Dia, mengikuti firman-Nya. Kalau kita tidak berakar, maka kita mudah diombang-ambing dan kita akhirnya murtad. Kalau kita murtad, berarti kita mengikuti ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran iblis, ajaran setan. Nah, ini 5 hal yang penting kenapa kita perlu berakar. Nah, dengan berakar kuat ini kita diharapkan tentu endingnya kita menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Ya, Ibrani 5 ayat 12-14 katakan, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajar asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan daripada yang jahat. Jadi endingnya kita diharapkan menjadi seperti Kristus, ya, dewasa. Karena hanya orang dewasa, ya, yang siap menjadi pengantin. Kita adalah pengantin Kristus. Tidak mungkin pengantin dengan anak-anak, ya. Tentu menjadi Kristen yang dewasa. Nah, harusnya hari-hari ini kita sudah menjadi Kristen yang dewasa, bukan menjadi Kristen anak-anak. Sehingga makanan kita masih makanan susu, harusnya makanan kita makanan keras. Nah, kalau kita masih diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, artinya kita masih anak-anak. Sama seperti pendeta yang berbeda pandangan hari-hari ini. Prinsip-prinsip dasarnya saja dia masih belum pas. Ya. Itu kenapa kita perlu berakar. Nah, menjadi serupa dengan Kristus itu juga dikatakan di Roma 8 ayat 28-29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi, ya, yakin percayalah bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan, tapi ada syaratnya bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi ketika kita dipilih, kita dipanggil, pasti Tuhan punya rencana yang luar biasa bagi hidup kita. Tapi ingat, kita harus bertumbuh, kita harus berakar, mengenal Dia, ya, mengenal Yesus. Maka kita tidak akan gampang diombang-ambing. Ya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, ya. Bagaimana kita perlu berakar di dalam Yesus. Bahkan hari-hari ini kita harus menggali lagi, kita mengenal Tuhan, ya, sehingga kita tahu Tuhan yang kita sembah dan kita tidak akan diombang-ambing oleh pengajaran-pengajaran palsu, bahkan pengajaran-pengajaran sesat yang hari-hari ini luar biasa. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa dukung channel saya ini, ya, channel Juginsu Broadcast, ya, Juginsu Broadcast channel, ya. Ketik like Bapak Ibu, klik like, lalu tekan subscribe, ya, tekan loncengnya sehingga Bapak Ibu menerima setiap video-video terbaru dari saya. Dan jangan lupa share kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, sehingga melalui share Bapak Ibu juga ikut turut serta melakukan penginjilan, menyampaikan kabar baik ini kepada orang-orang yang belum mengenal firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.